Halo halo guys, selamat datang kembali bersama saya di channel Berkas Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Di sini cuacanya dingin guys, makanya saya pakai jaket. Apakah di situ dingin atau hangat guys? Kasih tahu saya di komentar ya. Kisah kali ini dialami oleh seseorang bernama Rina. Seperti biasa nama samaran. Rina ini pindahan, bukan pindah yang jauh-jauh amat sih, masih satu kabupaten. Dia ngontrak rumah kecil pinggir kampung. Bukan rumah bagus, tapi rapi. Dinding tembok, lantai keramik, halaman sempit. Yang penting tenang, katanya. Awalnya emang tenang, orang kampungnya ramah. Kalau papasan disapa, kalau lewat depan rumah, kadang ada yang nengok sambil senyum. Malam pertama, Rina tidur nyenyak. Malam kedua, dia kebangun jam 2 pagi. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras, tapi karena bau. Bau tanah basah. Kayak habis hujan. Padahal dari sore sampai malam, nggak hujan sama sekali. Rina sempat duduk di kasur, narikin selimut ke dada. Nunggu beberapa detik, paling dari luar, katanya. Dia tidur lagi. Besoknya nggak terjadi apa-apa. Hari ketiga, hari keempat, normal. Rina mulai nyaman. Bahkan sempat mikir, enak juga tinggal di kampung ya. Nggak berisik. Sampai suatu malam, pas dia lagi main HP di ruang tengah, jam setengah 11. Tiba-tiba terdengar suara gesekan dari luar. Kayak ada sesuatu diseret di tanah. Gesekannya pelan, tapi panjang. Rina mematikan layar HP. Diam. Gesekan itu tiba-tiba berhenti. Namun beberapa detik kemudian, ada ketukan. Bukan di pintu depan, tapi di dinding samping rumah. Rina berdiri. Suara ketukan itu pelan ya. Langkahnya ragu Rina itu. Dia ngintip lewat jendela kecil di ruang tengah. Gelap, nggak ada siapa-siapa. Dia kembali duduk. Yakin diri sendiri, paling anak kecil iseng lah. Tapi anehnya, sejak malam itu, ketukan di dinding jadi rutin. Nggak tiap malam, tapi sering. Kadang jam 10, kadang tengah malam, kadang subuh, pas Rina lagi setengah sadar. Ketukannya selalu sama. Pelan, nggak pernah keras. Suatu sore, Rina lagi nyapu halaman, ibu-ibu tetangga lewat. Rina nyapa, "Bu." Ibunya berhenti. Ibu itu nanya, "Tidurnya nyenyak, Bu?" "Kadang kan banget, Bu." Rina tertawa kecil. Ibu itu ngangguk pelan, "Kalau malam, jangan sering bengong sendirian." Kata ibu itu lalu pergi. Bukan nasihat panjang, bukan peringatan keras, tapi entah kenapa Rina ngerasa gak nyaman, dingin. Malamnya ketukan datang lagi. Rina teriak, "Siapa sih?" Berdiri. Ketukan pun berhenti. Lama. Rina berdiri di tempat. Dadanya naik turun. Tangannya gemetar. Lalu dari arah dinding itu terdengar helaan napas. Panjang. Berat. Kayak napas orang capek. Bukan suara hantu teriak. Bukan ketawa juga ya. Justru yang bikin ngeri. Ya enggak sih? Sejak malam itu, Rina mulai nggak berani tidur lampu mati. Dan anehnya, setiap pagi selalu ada bekas tanah lembab di bawah dinding samping rumahnya. Gak banyak, kayak bekas tanah yang menyentuh tanah gitu. Rina akhirnya nanya ke tetangga sebelah, ke bapak-bapak orang lama di situ. "Pak, dulu rumah ini kenapa ya?" Bapaknya diam sebentar, matanya nggak fokus ke Rina. "Rumah ini nggak kenapa-napa. Yang penting kamu orangnya sopan." Rina nelan udah. "Kalau malam suka ada yang ketuk, Pak." "Itu biasa," bapaknya memotong. Mengakhiri pembicaraan. Sampai sekarang Rina masih tinggal di situ. Karena kontrakan murah, dekat kerja, pindah nggak semudah ngomong. Dan ketukan itu masih ada. Kadang dia jawab dalam hati, kadang pura-pura tidur. Dan yang paling bikin Rina merinding adalah orang kampung di situ nggak pernah nanya soal ketukan itu lagi. Kayak mereka udah tahu gitu. Dan Rina cuma pendatang yang akhirnya harus belajar.
untuk terbiasa dan menganggap itu biasa. Oke, oke, sampai di situ ceritanya ya guys, dari saudari Rina Ahmad Semara. Semoga kalian semua terhibur. Mohon maaf apabila ada yang kesalahannya guys ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan cerita ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.